Hai guys, perkenalkan nama saya Ariel Pasha Gantara dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Saya berasal dari kelas 1 SE. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah Mekanika Rekayasa, yaitu tentang keseimbangan gaya dan gaya dalam, serta akan menunjukkan cara bagaimana menggambar dari gaya dalam tersebut. Jadi teman-teman ya, di sini kita memiliki soal dengan P1-nya yaitu 19,9 kN dan P2-nya yaitu 8 kN gitu. Dan itu beban meratanya gitu, Q sama dengan 29,9 kN per meter gitu. Jadi yang selanjutnya adalah kita mencari yaitu Q besar. Q besarnya itu berapa gitu. Q besar sama dengan kita tambahkan Q kecilnya ke dalam jawaban kita yaitu 29,9 kN per meter itu dan memiliki panjang 9 meter. Kita tambahkan 9 meter sehingga hasilnya menjadi 261,1 kN per meter. Selanjutnya adalah kita mencari sigma horizontalnya. Lanjutkan. Sigma horizontal sama dengan sigma H sama dengan 0. RH sama dengan, karena ini tadi sudah ada di soal kita langsung saja tulis yaitu 19,9 kN gitu ke kanan. Selanjutnya kita cari sigma vertikalnya. Oke, kita lanjutkan. Sigma vertikal sama dengan 0. Kita masukkan RVA-nya gitu. RVA seperti ini guys rumusnya, dikurang P2 dikurang Q besar ditambah RVB sama dengan 0. Kita lanjutkan. RVA jangan lupa dikali panjang keseluruhan total dari gambar kita ini yaitu 14 meter. 14 meter kita tambahkan beban terpusatnya yaitu di P2 yaitu sebesar 8 kN gitu. Kita tambahkan 8 kN terus itu dikali 12 meter dikurang 261,1 kN. Jadi karena ini nggak buat, kita pindah ke sini ya. Saya harap kalian bisa melihat atau memahami gitu. Ditambah setengah dari 9 meter yaitu 4,5. Sebenarnya apa sih itu tuh beban ininya ya di pusat Q-nya gitu, yaitu setengah dari 9 yaitu 4,5 meter guys. Oke, dengan 0. Yang selanjutnya kita lanjutkan. RVA dikurang 14 meter terus 8 kN dikali 12 meter sama dengan 96 kN per meter terus dikurang 269,1 kN. Salah. Oke. Jadi ini dikali ya.
Ini 269,1 kilonewton, ini dikali 4,5 meter sehingga hasilnya menjadi 1210,95 kilonewton per meter. Tulis sama dengan 0 karena ini nggak muat ya. Kita lanjut saja. Bawahnya RVA dikali 14 meter dikurang, untuk ini 96 kilonewton per meter dan juga 12.210,96 kilonewton ini kita tambahkan guys, sehingga hasilnya menjadi 1306,96 kilonewton per meter sama dengan 0. Jangan lupa ya guys ya. Selanjutnya RVA sama dengan 1306,96 kN per M, itu kita bagi dengan jaraknya 14 meter, sehingga kita mendapatkan hasilnya yaitu sama dengan 93,354 kilonewton. Selanjutnya kita langsung masuk saja di sini ya guys ya. RVA dikurang P2 kurang Q tambah RVB sama dengan, kita masukkan RV-nya tadi berapa. RV-nya yaitu 93,354 kilonewton dikurang dengan P2. P2-nya tadi berapa? P2-nya tadi 8 kilonewton. Seperti pada gambar ya. Yang selanjutnya kita masukkan Q besarnya tadi berapa? Q besarnya yaitu 269,1 kilonewton ditambah dengan RVB ya guys, jangan lupa gitu. RVB sama dengan 0. Jadi hasilnya yaitu 183,746 plus RVB sama dengan 0. Oh ya, saya lupa ini ada minusnya, jadi minus 183,746 kilonewton ditambah RVB sama dengan 0. Jadi RVB-nya sama dengan 183,746 kilonewton. Jadi langsung saja kita masuk ke kontrol keseimbangan. Jadi kita tulis kontrol keseimbangan. Langsung saja kita masukkan RVA-nya yaitu 93,354 kilonewton itu dikurang dengan P2 yaitu 8 kilonewton dikurang Q besar yaitu 269,1 kilonewton ditambah dengan hasil dari RVB tadi yaitu 183,746 kilonewton gitu. Dan hasilnya adalah 0. Jadi 0 sama dengan 0. Jadi seimbang ya guys ya. Setelah kita masuk ke langkah berikutnya. Kita mulai dari bentang AB gitu. Di sini terdapat 3 bentang ya guys ya. Kita lanjut saja ke bentang. Ini bisa disebut bentang atau juga lintang ya. Tapi saya lebih sering menyebutnya itu bentang gitu.
bentang AB. Kita lihat bentang AB itu dari mana gitu. Kita lihat pada soal, yaitu bentang AB-nya itu dari 0 ya guys ya. 0 sampai dengan ke 2 meter panjangnya, oke. Dan itu lanjutkan gitu. 0, oke, sini kali 2 meter gitu. Kita lihat titik yang kita mulai itu dari mana. Jadi ini dari potongan kiri ya guys. Di sini terdapat dua potongan, yaitu potongan kanan dan kiri. Karena kalau dari kiri semua berarti jalannya lebih panjang lagi gitu. Jadi kita bagi dua yaitu antara kiri dan juga kanan. Kalau untuk kiri itu dari AB dan juga BC, dan sebaliknya untuk bentang kanan yaitu dari bentang D ke bentang C. Oke, kita lanjut saja. Jangan lupa kita buat dulu bentangnya gitu. Bentar ya. Oke, kita pastikan gitu. Kita buat bebannya gitu. Seperti ini gitu. Bisa kalian simak, ini kita buat MX nya gitu. Jangan lupa kita buat DX. Selanjutnya buat NX nya ya guys ya. Oke, kita buat NX. Oke, jangan lupa karena ini tadi pakai sendi roll gitu, kita buat gitu. Oh ya, saya lupa, tadinya kita buat RHA. Kita masukkan RHA-nya sama dengan seperti yang sudah kita inikan tadi ya, 19,9 kilo Newton gitu. Selanjutnya jangan lupa kita buat RVA-nya gitu. RVA sama dengan 93,354 kilo Newton gitu. Jangan lupa kita buat jarak X-nya. Oke, kita buat jarak X-nya. Oke, selanjutnya kita menghitung gaya normal. Gaya normal. Oke. Sigma horizontal sama dengan 0. RHA plus NX sama dengan 0. NX sama dengan RHA. NX kita masukkan RH-nya tadi berapa? RH-nya adalah 19,9 kN. Oke, kita masukkan 19,9 kN. Selanjutnya kita cari gaya lintangnya itu berapa. Kita buat ya, gaya lintang. Oke, kita cari sigma vertikal sama dengan 0. Terus kita masukkan RVA-nya itu berapa gitu. Terus DX sama dengan 0. RVA sama dengan DX. Terus DX sama dengan RVA kita tadi berapa? Kita cek sekarang. RVA kita adalah 93,354 kilo Newton. Jadi itu untuk gaya lintangnya adalah 93,354 kilo Newton gitu. Terus kita cari sigma momennya berapa? Oke, kita cari jadi sigma momen sama dengan 0 gitu. Kita masukkan rumusnya yaitu RVA dikali X dikurang MX sama dengan 0. Kita masukkan RVA kita tadi yaitu 93,354 kilo Newton. X dikurang MX sama dengan 0. Kita masukkan MX-nya.
X sama dengan 93 bentar ya, 93,354 X kilo Newton per meter. Kita cari X sama dengan 0, sama dengan mx nya yaitu 0. Yang selanjutnya adalah X sama dengan 2 gitu. 2-nya dapat di mana? Jarak dari A ke B yaitu 2 meter gitu. Jadi kita masukkan gitu. 2 mx sama dengan, jadi 93,354 kita kali dengan X, kita masukkan X-nya tadi 2, menjadi sama dengan 186,708 kilo Newton per meter. Itu hasilnya untuk sigma momennya gitu. Selanjutnya kita cari yaitu bentang BC gitu. Bentang BC, bentar ya. Bentang BC. Kita buat bentang BC itu dari mana sih? Kan dari sini sampai dengan ke sini gitu. Kita tulis, kita lanjutin aja, berarti itu adalah 2 meter. Oke, sama dengan dikali, oke, sama dengan 5 meter, menjadi 5 meter. Karena ini tadi ditambah ya guys ya, 2 ditambah 3 itu sama dengan 5 meter. Oke, tetap pada sisi kiri kita buat ya supaya menjadi penanda. Oke, sekarang kita menggambar gitu. Kita gambar. Bentar. Oke, kita gambar. Oke, pastikan ya jaraknya itu pas supaya enak untuk dilihat dan supaya orang mudah mengerti apa yang sedang kita gambar gitu. Oke, kita buat bebannya gitu. Beban kita buat mx, terus yang di bawahnya itu dx. Kita lanjutkan dan kita buat nx nya. Oke, yang selanjutnya kita buat beban terpusatnya yaitu 8 kilo Newton gitu. Jangan lupa kita buat X min 2. Selanjutnya kita tetap buat ininya ya guys ya. Kita tetap buat RH nya gitu. Kita buat RH nya, jangan lupa sendinya, sendi roll gitu. Kita buat RH nya tadi berapa? RHA sama dengan 19,9 kilo Newton. Selanjutnya kita buat RVA. Kita buat RVA. RVA sama dengan, tetap seperti tadi ya guys ya, 93,354 kilo Newton gitu. Kita buat panjang dari X tersebut. Kita buat panjang dari X tersebut. Terus yang selanjutnya kita cari gaya normalnya. Sigma horizontal sama dengan 0 gitu. Jadi kita langsung saja biar mempercepat, yaitu sigmanya yaitu sama dengan n x sama dengan 19,9 kilo Newton gitu. Selanjutnya adalah
gaya lintang. Gaya lintangnya sigma vertikal sama dengan 0 gitu. Jadi kita buat ya RVA dikurang 8 kilonewton dikali dx sama dengan 0 gitu. Dapat 8 newtonnya tadi dari mana? Dapat 8 newtonnya tadi dari beban terpusat ya guys ya, yaitu beban dari P2 gitu. Kita lanjutkan saja. Jadi RVA-nya tadi berapa gitu? RVA-nya tadi yaitu 93,354 kilonewton gitu. Sehingga dari RVA dikurang dengan P2 tersebut tadi, sehingga kita mendapatkan hasil yaitu 85,35 kilonewton gitu. Yang selanjutnya kita cari momennya. Oke. Kita cari sigma momen sama dengan 0. Kita buat rumusnya yaitu RVA dikali X min 8 kilonewton dikali dengan dalam kurung X min 2 tutup kurung min M X sama dengan 0. Kita masukkan RVA kita tadi berapa, seperti yang ada di gambar kita, yaitu RVA kita adalah 93,354 kilonewton. Oke, kita masukkan 93,354 kilonewton. Kita dikali X tetap kita masukkan 8 kilonewton dari P2. Dan yang selanjutnya adalah kita lihat ditambah dengan 16 sama dengan MX. Mungkin ada yang bertanya 16-nya ini dari mana gitu. Jadi 16 diperoleh dari 8 dikali dengan 2 yang ada di dalam kurung sehingga menghasilkan yaitu 16 gitu. Selanjutnya kita uraikan MX sama dengan, kita hitung dulu, 93,354 kilonewton. Itu kita kurangkan 8 kilonewton, yaitu hasilnya adalah 85,35 kilonewton X tambah 16 kilonewton per meter gitu. Kita cari X sama dengan 2 gitu. MX gitu sama dengan 85,35 kN kilonewton dikali dengan X-nya ini adalah 2 gitu. Terus ditambah 16 kilonewton gitu. Dan menghasilkan hasil yaitu 186,7 kilonewton per meter gitu. Yang selanjutnya adalah jarak yang kedua yaitu 5 meter gitu. Selanjutnya kita buat gitu. X sama dengan 5 gitu. 5 oke. MX sama dengan, sama seperti yang 2 tadi, kita 85,35 kilonewton kita kalikan dengan 5 ditambah 16 kilonewton per meter sehingga hasilnya menjadi 442,75 kilonewton per meter gitu. Oke, yang selanjutnya adalah bentang CD. Sorry ya guys, saya tulis CD. Oke. Kenapa sih dari bentang CD dulu? Ya kan kita tadi mengambil dari dua sisi, yaitu sisi kiri dan juga sisi kanan supaya mempermudah kita dalam mengerjakan tugas tersebut. Karena kalau kita mengambil dari sisi kiri terus menerus, itu membuat jawabannya lebih panjang dan memerlukan waktu yang lebih banyak gitu.
Yang selanjutnya adalah sisi CD, dimulai dari titik D ke titik C. Langsung saja kita mulai ya guys ya. Bentang DC dalam kurung 0, oke, 9M sama dengan kanan. Kenapa? Mungkin dari kawan-kawan semuanya itu bertanya, kenapa sih bentangnya itu dimulai dari 0 berakhir di 9 meter, dan juga itu kenapa sih enggak langsung saja itu dari bentang kiri ke kanan gitu. Jadi saya akan menjawabnya ya. Jadi kenapa sih dari titik 0 itu, titik 0-nya kita ambil dari titik D itu. Titik D ke titik C, yaitu panjangnya 9 meter gitu. Ulang. Oke, kita langsung saja kita gambarkan gitu. Gambarkan, oke, bentang dari CD-nya gitu. Bentar ya. Oke. Kita buatkan beban terpusatnya gitu. Kita buat beban terpusatnya ya guys ya. Oke, seperti ini. Supaya lebih rapi gitu. Coba titik-titiknya sebagai garis bantu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Membantu kita ya guys ya. Oke, yang selanjutnya seperti ini. Oke, tinggal kita tambahkan arah panahnya supaya memperjelas apa yang sedang kita gambar gitu. Oke, jangan lupa sendinya ya. Ini kita buat DX. Jangan lupa kita tambahkan itu MX, dan juga yang ke titik selanjutnya itu yaitu NX gitu. Oh ya, jangan lupa kita tambahkan Q-nya yaitu 29,9 kN seperti pada gambar kita sebelumnya ya guys ya. Ini 29,9 kN per meter gitu. Bisa dilihat kawan-kawan selanjutnya. Jangan lupa kita buat ininya ya, panjang dari X-nya. Oke, kita buat panjang dari X-nya. Oke. Oh ya, jangan lupa kita buat gitu RVD kita yaitu sama dengan 183,746 kN gitu. Seperti pada gambar tadi. Oh ya, di sini saya lupa gitu. Ini bukan RVB tapi RVD. Oke. Maaf. Oke. Ya, RVD-nya 183,764 kN gitu. Sudah kita tulis. Yang selanjutnya kita mencari gaya normalnya. Oke. Gaya normal. Kita buat NX sama dengan gaya normalnya yaitu 19,9 kN ya. Seperti pada gambar-gambar sebelumnya gitu.
Selanjutnya kita cari gaya geser. Oke, gaya geser. Kita cari gaya gesernya, yaitu sigma vertikal sama dengan 0. Kita langsung saja masukkan rumusnya, yaitu min RVD ditambah Ki kecil, bukan Ki besar ya, oke, ditambah Ki, terus dikali dalam kurung X min 0, tutup kurung, dikurang dx sama dengan 0. Kenapa sih? Dapat di mana nolnya? Karena di sini titik awalnya yaitu dari titik 0, guys. Supaya mempermudah kita buat saja ya. X min 0. Kita masukkan RVD kita yaitu tadi 183,746 kilonewton gitu. Kita masukkan 183,746 kilonewton gitu. Kita tambahkan Q-nya berapa? Q-nya adalah 29,9 kilonewton. Yang selanjutnya kita tambahkan yaitu X min 0 sama dengan dx gitu. Tetap kita masukkan lagi 183,746 kilonewton gitu. Tetap kita masukkan 29,9 kilonewton itu. X min 0 sama dengan dx. B0-nya dari mana? Yaitu 29 kita masukkan ke dalam X di sini. Itu dikali dengan 0 sehingga hasilnya itu 0 gitu. Selanjutnya kita buat dx sama dengan min 183,746 kilonewton gitu. Ditambah 29,9, jangan lupa dikali dengan X, oke? Sehingga kita mendapatkan dx sama dengan 0 gitu. Dx sama dengan 0. Kenapa? Karena 0. Jadi di sini min 183,746 kita tambahkan 29,9 terus itu kita kali dengan X. X di sini karena di sini 0 jadi X-nya adalah 0 gitu. Jadi hasilnya tetap 0 gitu. Dan selanjutnya kita tambahkan dx sama dengan 9 gitu. Sesuai dengan panjangnya yaitu dari 0 dan juga 9 sampai dengan 9 gitu. Oke, kita buat dx sama dengan kita tambahkan min 183,746 ditambah 29,9 terus dikali dengan 9 sehingga kita memperoleh hasil 85,35 kilonewton per meter. Selanjutnya kita cari sigma momennya. Oke. Kita tulis momen, sigma momen sama dengan 0. Kita masukkan rumusnya tersebut. RVD dikali dengan X dikurang Q dikali dalam kurung X min 0 tutup kurung titik atau kali setengah dalam kurung X min 0 kurang MX sama dengan 0. Kita masukkan RVD kita tadi yaitu 183,746 kilonewton gitu. Terus dikali X dikurang dengan Q kecil kita tadi yaitu 29,9 gitu. Kita masukkan X-nya min 0
Oke, kita lanjutkan saja mengisinya. 1/2 dalam kurung X min 0 gitu. Terus MX. Oke, kita lanjutkan. MX sama dengan 183,746 dikurang dari setengahnya kita tadi, yaitu beban merata kita tadi. Panjang dari beban merata kita tadi yaitu 9, kita bagi dengan 2, yaitu mendapatkan hasil 4,5 gitu. Kita masukkan X-nya itu berapa gitu. Masukkan kuadrat kilo Newton per meter. Oke, kita cari X-nya. X sama dengan 0 karena MX sama dengan 0. Jadi setiap bilangan yang dikalikan dengan 0 itu pasti hasilnya 0 gitu. Selanjutnya adalah X sama dengan 9. Dari jalannya ya 9 tadi. Oke, kita masukkan MX sama dengan gitu. 183,746 dikurang 4,5 dalam kurung 9 dikali 0 pangkat 2 kilo Newton per meter, sehingga kita menghasilkan hasil yaitu 1289,214 kilo Newton per meter. Yang selanjutnya kita menghitung momen maksimalnya gitu. Kita masukkan saja momen maksimumnya. Max sama dengan DX sama dengan, kita masukkan RVD-nya tadi yaitu nilainya 183,746 ditambah dengan Q kecil kita tadi yaitu 29,9x. Oke, kita lanjutkan. 0 sama dengan min 183,746 ditambah 29,9x. Dan selanjutnya kita pindah ruaskan min 29-nya menjadi min 29,9 x sama dengan min 183,746 gitu. X-nya tetap di sini dan juga 29-nya kita jadikan pembagi ya untuk min 183,746 dibagi dengan min 29,9 sehingga menghasilkan X sama dengan 6,145 meter gitu. Yang selanjutnya itu yang terakhir, maka momen maksimum sama dengan 243,546 x dikurang 4,5 dalam kurung x min 0 kuadrat pangkat 2 gitu, sehingga menghasilkan 243,546. Kita masukkan jawaban kita tadi yaitu 6,145 meter tadi. Di X-nya ya kawan-kawan 6,145 gitu, tutup kurung, terus kita kali dengan setengah dari jarak beban merata kita tadi yaitu 4,5 gitu. Kita masukkan kembali gitu X-nya gitu 6,145 dikurang 0 dalam tutup kurung pangkat 2 sehingga menghasilkan jawaban menjadi 564,6
kilonewton per meter. Jadi itu hasil terakhirnya ya guys ya gitu dari titik maksimum di bentang CD gitu. Oke. Teman-temanku sekalian, di sini kita akan menghitung gaya dalam dari soal kita tadi ya. Anda lihat soalnya sama gitu. Ini sama roll. Jadi oke, tadi lihat Q-nya tetap 29,9 km per Newton gitu. Bisa dilihat P1, P2 sama ya. Kita mulai saja untuk menghitung NFD atau Normal Force Diagram. Jadi untuk penghitungan NFD tersebut, kita lihat di sini gaya normal kita itu berapa gitu. Karena di sini gaya normal kita adalah 19,9 kN. Kan nggak mungkin kalau kita buat sepanjang 19 meter kira-kira atau 19 cm karena keterbatasan ruang yang ada di buku gambar kita. Jadi kita skalakan teman-teman. Oke, kita skalakan 19,9 itu kita coba dulu kita skalakan 10 gitu. Jadi 2 cm ya teman-teman. Tapi menurutku itu agak ini sih masih terlalu panjang gitu dengan gambar kita, nggak kelihatan gitu atau terlalu besar gambarnya gitu. Jadi kita ubah menjadi 15 saja gitu. Kita skalakan menjadi 15 saja dan kita mendapatkan hasil yaitu 1,32 cm gitu. Terus saja kita lihat. Oke. 1 cm 2,3. Oke, kira-kira segini ya. Oke, yang titik selanjutnya juga begitu ya, sama gitu. Oke, ini ya. Nah, cukup berhenti dulu di sini ya karena ini potongan A ke B gitu. Belum dulu lanjut ya teman-teman kalian. Oke. Yang selanjutnya kita lihat pada bentang selanjutnya yaitu pada bentang BC. Oke, kita lihat pada bentang BC gaya normalnya tetap sama ya. Pada bentang CD juga kita lihat gaya normalnya itu sama. Jadi langsung saja kita tarik garis dari ujung ke ujung. Oke. Kira-kira segini ya teman-teman. Oke, jangan lupa pembatasnya. Oke, ini sama-sama plus ya. Jadi kita buat oke, plus dan juga di sini plus. Oke, jangan lupa supaya memberikan tanda selanjutnya supaya gampang dipahami oleh orang, kita beri garis seperti ini ya. Plus kita beri garis seperti ini gitu, searah gitu dengan X. Supaya enggak berlama-lama gitu, mungkin Anda juga bosen gitu memperhatikan saya gitu. Kita persingkat saja gitu, kira-kira seperti ini ya, karena nilainya itu sama-sama pada masing-masing sisi itu sama-sama 19,9 gitu. Kira-kira oke, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Oke, kurang dikit lagi deh. Oke, kira-kira seperti itu nilainya. Jangan lupa kita tulis nilainya ya. Oke, kita tulis nilainya. Oke, 19,9 kilonewton gitu. Oke. Sebelahnya juga titik hitung 19,9 kilonewton gitu. 19,9
kilonewton. Dan yang selanjutnya, setelah NFD-nya selesai, kita akan membuat SFD atau Shear Force Diagram gitu. Untuk mengetahui hal tersebut, kita lihat dari bentang A terlebih dahulu gitu. Caranya adalah kita lihat nilai dari gaya lintang pada masing-masing bentang gitu. Salah satu contohnya itu pada bentang bentang AB ini pada gaya lintangnya yaitu DX-nya itu kita lihat berapa gitu intinya. Gitu. DX-nya di sini 93,354 kilonewton gitu. Selanjutnya ada bentang BC, kita lihat lintangnya 85,35 kilonewton. Dan yang terakhir pada bentang CD kita lihat gayanya yaitu DX-nya min 183,746 Newton gitu. Jangan lupa kita skalakan terlebih dahulu ya teman-temanku sekalian. Jadi mengingat nilai DX-nya pada lintang DC itu sungguh amat panjang, jadi kita skalakan menjadi 40 saja. Jadi seluruhnya 40 gitu, biar seragam, biar enak dilihat dan biar mudah untuk dimengerti orang-orang gitu. Jadi kita langsung saja, bisa Anda lihat pada bentang AB itu lintangnya itu DX-nya itu 93,354 kilonewton. Kita kalkulatorkan dulu. 354 dibagi 40. Kita skalakan 40. Jadi 2,3 cm. Mungkin segini ya. Oke. Bisa Anda lihat gitu. 0,3 cm. Oke. Dan ini jangan lupa ini plus ya teman-temanku sekalian. Kita masukkan saja nilainya supaya kita nggak lupa gitu. Oke, selanjutnya pada bentang BC yaitu nilainya ada 85,35 kilonewton. Kita masukkan. Kita ini skalakan juga menjadi skala 40. 85,35 itu kita bagi 40. Dapat hasilnya yaitu 2,13 cm. Kira-kira itu segini ya teman-teman. Oke, sebentar saya lihat dulu. Nah, oke, mungkin sekitar segini. Oke. Lupa ini masih positif gitu. Kita masukkan nilainya tadi 85,35 kilonewton gitu. Kita masukkan gitu. Yang selanjutnya itu pada bentang ini. Oke. Yang selanjutnya dan yang terakhir itu pada bentang CD kita masukkan yaitu minus, nilai DX-nya adalah minus 183,746 kilonewton. Jadi itu ke bawah. Sebelum itu kita skalakan terlebih dahulu.
746 dibagi 40. Kita dapat 4,6 gitu. Ke bawah ya teman-temanku sekalian. Oke. Jangan 4 set. Oke. Tinggal kita tarik saja garisnya gitu. Seperti ini bisa Anda lihat. Dan oke. Jangan lupa karena ini minus ya. Kita berikan tanda terlebih dahulu gitu. Kita tulis isinya yaitu minus 83,746 kilonewton gitu. Jangan lupa Anda masukkan momen maksimum. Oke. Anda masukkan ini nilai X-nya adalah 6,145 gitu. Jadi 6 cm kita skalakan menjadi. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, kira-kira segini gitu. Nah, masukkan nilai X-nya. X sama dengan 6,145. Sekarang yang selanjutnya kita arsir gitu ya, supaya ya orang-orang tahu gitu, ini supaya nggak membingungkan orang-orang gitu. Oke. Supaya nggak terlalu lama gitu, mari kita ringkas gitu, nggak memperpanjang durasi video. Ini bagi minus ya, arsirnya ke bawah kalau minusnya. Kalau untuk plus itu arsir ke samping gitu. Aduh. Yang selanjutnya setelah SFD atau Shear Force Diagram telah didapatkan gitu gaya dalamnya, yang selanjutnya adalah BFD atau Bending Force Diagram. Untuk melihat Bending Force Diagram, kita bisa melihat pada tugas kita sebelumnya, yaitu di kita bisa lihat di bentang AB, yaitu di pada titik tertinggi, yaitu titik tertinggi adalah 186,704 kilonewton per meter gitu. Bisa kita lihat, oke, atau bisa kita skalakan dulu nantinya. Kita lihat dulu nilai paling tertinggi pada bentang terakhir. Kita lihat nilainya ada bentang terakhir itu adalah di sini gitu. Kita skalakan dulu bentang terakhirnya supaya mengetahui gitu, biar seragam gitu. 564,6 kita skalakan bagi 40. Coba bagi 40. Oh, ternyata masih terlalu panjang gitu. Oh iya, berarti kita skalakan menjadi 50 saja. Coba kita skalakan menjadi 50. 11 masih terlalu panjang ya.
Kalau itu tadi 51 ya. Oke. Saya tidak tahu ya apa itu error gitu. 564,6 kita skalakan menjadi 60. Oke. 9,14 14 sorry. Oke, cukup. Saya rasa cukup. 60, skala 60. Oke, mari kita mulai teman-temanku sekalian gitu. Pada bentang AB dulu ya. Bentang AB titik maksimumnya berada di pada 186. Oke, kita kalkulator dulu. 186,708 itu kita bagi 60 menjadi 1,4 cm. Bisa akan kalian lihat. Ini kita cek titiknya 1,4. 1,4. Oke. Jadi letak titiknya berada di sini ya teman-teman. Selanjutnya adalah pada bentang BC. Bisa kita skalakan terlebih dahulu gitu. Nah, ini untuk nilai momen atau nilai atasnya yaitu adalah 442,75 kilonewton per meter. Bisa kita kalkulator terlebih dahulu gitu. Sorry ya, saya kelupaan doanya. Oke, yang kita dapatkan 7,3 cm. 7,3 cm. Kita bisa kita tarik garis dari sini. Oke. 7,3 ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sini ya teman-teman sekalian. Oke, yang selanjutnya adalah bentang sebentar ya. Saya lihat dulu, maaf. DC gitu. Dia posisinya harus berada di tengah-tengah. Kita lihat tengah dari 9 meter ini berapa gitu. Kita lihat 4,5. Bisa kita ukur. Yang selanjutnya adalah potongan BC gitu. DC sorry. Kita lihat momen maksimum itu terjadi di mana gitu, karena kita lihat bahasanya ini 564,6 kilonewton itu harus kita skalakan ya, seperti yang tadi kita skalakan menjadi 60 gitu. Sebentar, skalakan 564,6 kita bagi 60 sama dengan hasilnya menjadi 9,41. Oke, kita cari garisnya dari sini. 9,41. Bisa ini mungkin ya. Oke, di sini. Dan yang terakhir adalah membuat lengkungan pada BFP atau bending force diagram. Pastikan Anda membuatnya itu sebelumnya itu memakai pensil ya, supaya tidak terdapat kesalahan di dalamnya gitu. Kita dari ujung ke ujungnya.
bisa Anda lihat sendiri. Oke, mungkin maaf jika hasil dari saya itu kurang bagus gitu. Ini sebagai contoh saja kepada teman-teman sekalian gitu. Ntar saya perlu menghapus. Oke. Nah, oke. Kita sudah ini ya. Jangan lupa kita juga harus menulis gitu. Ininya. Jangan lupa karena ini ke bawah kita buat atau kita buat garisnya itu secara vertikal. Oke. Supaya nggak lama gitu ya kan, karena durasi video sudah mungkin lama gitu, saya agak percepat. Oke. Oke gitu. Jangan lupa Anda buat kembali nilai-nilainya atau bentang pada bentangnya tersebut, yaitu momen puncaknya adalah 564,6 kilonewton gitu, pada titik DC, dan juga pada bentang BC itu Anda buat gitu. Anda buat 442,75 kilo Newton. Selanjutnya pada bentang yang terakhir, saya lupa menambahin meternya itu. Jangan lupa ya, tambahin meternya gitu. Oke. Selanjutnya pada bentang AB gitu, Anda jangan lupa tambahin meternya. Oke. AB 186,708 kN titik M. Oke, mungkin itu saja video dari saya gitu kan. Saya bila terdapat kesalahan kata, kesalahan dalam penulisan, kesalahan penyebutan, saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam untuk semuanya.